Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Rohul Imam, di mana saat ini kita masih ada pada kata mutiara yang ke-178 seri yang ketiga. Itu tuh mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali. Wahuna, adapun di sini, intahat telah mencapai puncak. Apa ma'rifatul arifina, yaitu makrifahnya orang-orang yang sudah mencapai makom makrifah, bahwa yang dimaksudkan akni menghendaki siapa? Saya, katanya mu'arif, katanya mu'alif. Hina tahaqqaqu, ketika hina tahaqqaqu, ketika mereka sudah membenarkan, sudah memberikan pernyataan secara tahqiq setelah meneliti. Jadi maksudnya tahaqqaqu itu tahqiq itu setelah meneliti dengan detail yang akhirnya melahirkan yaitu pembenaran. Itu namanya tahqiq. Jadi hina tahaqqaqu, ketika mereka sudah membenarkan. Siapa maksudnya? Adalah orang-orang yang ahli ma'rifah, orang yang sudah ma'rifah kepada Allah. Membenarkan bisa bikil qadari, akan lebih dahulunya qadar, bahwa sebelum kehidupan ini hadir atau ada, sesungguhnya takdir Allah itu sudah ditentukan. Itu maksudnya. Jadi artinya bahwa ketika orang-orang ahli ma'rifah itu sudah tahqiq atau membenarkan akan lebih dahulunya qadarnya Allah, maka mereka akhirnya mereka itu melenyapkan anfusihim, terhadap jiwa mereka, fi wujudi ma'rufihim, terhadap keberadaan atau terhadap kewujudan apa yang mereka ketahui, yaitu tentang Allah. Jadi orang ahli ma'rifah itu ketika sudah membenarkan bahwa yang namanya takdir, qada dan takdir Allah itu lebih dahulu sebelum hadirnya makhluk ini, maka akhirnya mereka itu meleburkan, melenyapkan dirinya untuk mewujudkan hanya yaitu mengetahui dan meyakini, menyatukan dengan yaitu Allah. Kalau seperti ini adanya, fastarohu, maka mereka akan bisa yaitu melaksanakan atau mendapatkan rasa enak. Fastarohu, maka mereka akan merasakan nyaman, istirahat, enak. Wastadillu, dan mereka akan mendapatkan payung. Ya fi dhillir ridho, ada di dalam payung keridhaan Allah, wa taslimi, dan yaitu payung kepasrahan Allah kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, wahabbah, akan meniup alaihim, kepada mereka, orang-orang ahli ma'rifah yang sudah itu menyatu dengan Allah itu, wahabba, maka
meniupi alaihim kepada mereka min jannatil ma'arifi dari surga-surga kemarifan. Apa? Nasimun, angin sepoi-sepoi. Artinya merasakan betapa nyamannya, betapa bahagianya hati mereka itu. Lakin akan tetapi ini juga yang perlu diketahui, ikhtalafat, berbeda-beda, apa ahwaluhum, yaitu keadaan spiritual mereka, fi hali nihayatihim, di dalam keberadaan yaitu puncaknya mereka. Ya, jadi artinya apa? Artinya bahwa masing-masing orang ahli makrifah, para aulia Allah, para wali-wali Allah itu, mereka itu berbeda-beda, ya, mengalami proses spiritualnya, ya, mengalami proses spiritual sampai fi hali nihayatihim, sampai berada di dalam yaitu puncaknya mereka, ya, pada tujuan atau puncaknya mereka itu berbeda-beda betul. Tujuannya pengen ma'rifah kepada Allah, tapi caranya berbeda-beda lah. Ini nanti akan dijelaskan beraneka ragam, yaitu jalan atau pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh orang-orang ahli ma'rifah di dalam mencapai puncak kemakrifahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'u wahidun, kalau diibaratkan seperti al-ma'u, adapun air itu wahidun, satu. Wa zahru, sementara bunga itu alwanun, beraneka ragam. Bunga macam apapun mereka hidup dari air. Ya. Hidup dari air. Beraneka ragam orang di dalam proses ahwal. Ya, spiritual mereka beraneka ragam. Harus menempuh melalui jalan. Ada orang makrifah itu melalui jalan tadzarru, ada melalui sifat sahyun, ada melalui yaitu mudzakaro, ada banyak pengalaman-pengalaman spiritual orang itu, tetapi mereka tujuannya satu, ingin menggapai kemakrifan kepada Allah. Nah, ini nanti akan dijelaskan beraneka ragam, yaitu ikhtilafat ahwaluhum, beraneka ragam, yaitu perbedaan-perbedaan pengalaman spiritual sehingga mereka mencapai kepada kemakrifan kepada Allah. Faminhum, maka sebagian mereka, yaitu yughlabu man, adapun orang yughlabu yang akan dikuasai, dimenangkan, alaihi atas man apa al-haibatu, yaitu kewibawaan, wal haya'u, dan rasa malu. Artinya bahwa ada orang di antara para kekasih-kekasih Allah itu untuk bisa sampai kepada puncak ma'rifah kepada Allah, mereka melalui jalan yulabu alaih, dibiasakan atau didominasi, yaitu sifat al-haibah, kewibawaan, wal haya'u, dan rasa malu kepada Allah. Itu ada. Qala dawu ba'dhum, sebagian ahli ma'rifah, man isdadat, man adapun barang siapa isdadat, yang semakin bertambah, ya, apa ma'rifatu, ma'rifahnya eman, isdadat, maka semakin bertambah apa haibatuhu, kewibawaannya orang tadi, lahu, kepada Allah. Semakin bertambah kemakrifahannya kepada Allah, semakin bertambah kenalnya kepada Allah, maka semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Wa man kana, wa man, adapun barang siapa kana, yang ada siapa man, billahi, kepada Allah itu a'rafa, lebih kenal. Karena maka ada, ya, lau bagiman ahwaf, ya, karena ada lau bagiman itu ahwafa, lebih takut lagi. Barang siapa yang kenalnya kepada Allah, barang siapa yang sangat kenal kepada Allah, maka rasa takutnya juga
bertambah atau lebih takut lagi. Wa fihim di dalam hal itu wala dawu siapa Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha bahwasanya takut Allah kepada Allah min ibadi dari hamba-hambanya Allah yaitu al ulama, para ulama. Ini yang dimaksudkan beraneka ragam cara para ulama, para kekasih-kekasih Allah itu untuk sampai kepada makom nihayah atau makom puncak tujuannya yaitu kemakrifahan itu beraneka ragam jalan yang mereka tempuh. Contohnya itu tadi mereka tempuh dengan jalan haibah wal haya, jadi punya rasa malu. Wa minhum dan sebagian mereka ada yang ada pun orang yuglabu yang didominasi alaihi atas man apa asyauku yaitu rindu wal istiaku dan rindu yang memberontak. Istiak namanya ada rindu biasa wal istiaku dan rindu yang memberontak. Qala dawu siapa ba'duhum sebagian ulama sufi man barang siapa arafa yang kenal siapa man Allah kepada Allah ittasama maka akan mempunyai tanda bil baqoi dengan sifat baqo wastaqo dan akan memberontak kerinduannya man itu ilal liqa itu bertemu Allah wadhaqat dan menjadi sempit di dalam hatinya alaihi atas man apa dunya bihadzafiriha dengan segala atau keseluruhan daripada dunia itu menjadi sempit. Waqala, nah ini saya lanjutkan. Waqala dawu siapa Siri As-Sikti. Ada yang baca Siri As-Sakoti. Siapa Siri As-Sakoti ini? Siri As-Sakoti ini adalah khol pamanda dari Abu Yazid Al-Bistami. Pamanda dari ibu, pamanda dari ibu. Jadi ini sahabat Siri As-Sikti itu adalah pamannya Abu Yazid, entah itu adiknya ibunya atau kakaknya ibunya. Siri As-Sikti dawuh ajallu maqamil arifi. Adapun paling agungnya, paling tingginya makomnya orang yang ma'rifah, katanya Siri As-Sikti, asyauku yaitu rindu kepada Allah. Yaqulu dawu siapa Allah tabaraka wa ta'ala yaitu Allah tabaraka kali maha memberkati wa ta'ala dan maha tinggi ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dawu innali ibadan min ibadi uhibbuhum yuhibbuni wa ashtaqu ilaihim wa yashtaquni ilayya wa adkuruhum wa yadkuruni wa anzuru ilaihim wa yanzuruna ilayya. Artinya bahwa innali katanya Allah, innali sesungguhnya li bagiku ibadan yaitu hamba. Sesungguhnya aku ini punya hamba min ibadi dari hamba-hambaku. Aku punya hamba, aku punya seorang hamba dari hamba-hambaku itu. Di mana uhibbum aku mencintai mereka. Wa yuhibbuna dan mereka mencintai aku. Jadi aku yang cinta kepada mereka, begitu juga mereka cinta kepada aku. Wah ini luar biasa ini. Jadi Allah mencintai lebih dulu dipertegas di sini. Jadi aku mencintai mereka dan mereka mencintai aku. Ini namanya musyarakah itu mahabbah ya ini. Jadi saling mencintai. Wa ashtaqu dan aku rindu ilaihim kepada mereka katanya Allah. Wa yashtaquna dan mereka juga merindu ilayya kepadaku. Wa adkuruhum dan aku selalu menyebut nama mereka. Wa yadkuruni dan mereka selalu menyebut akan aku. Wa anzuru dan aku selalu melihat ilaihim kepada mereka. Mereka kekasihnya Allah tadi. Wa yanzuru dan mereka juga melihat ilayya kepadaku. Arti saling.
terjadi musyarakah. Jadi Allah, katanya Allah, aku mencintai mereka, mereka mencintai aku rindu mereka, mereka merindukanku, aku selalu menyebut nama mereka, mereka menyebut namamu, namaku, dan aku selalu melihat mereka, mereka melihat aku. Tuh, kalau ada hambaku yang seperti itu, saya posisikan seperti itu, sebagaimana cerita Baroh di atas. Ya, kalau kamu melihat seperti itu, kamu mampu melihat seperti itu, kok ada di antara kekasih-kekasihku yang memang keberadaannya seperti itu, aku cinta mereka, aku rindu mereka, ya, aku sebut nama mereka, aku lihat mereka sebagai mereka melihat melakukan yang sama kepada aku. Maka kalau kamu dapatkan ini, man salaka thoriqahum, mana adapun barang siapa itu salaka menempuh thoriqahum, akan thoriqah mereka, ahbabtuhu, pasti aku akan mencintaihu kepada man. Jadi barang siapa di antara kalian, ya, hamba yang lain ini, kok kemudian kamu menempuh jalan sebagaimana jalan mereka, kamu meniru gayanya mereka, kamu ikuti dan kamu cintai mereka itu. Ada orang yang tadi yang sudah dijelaskan di atas, di mana Allah mencintai, mereka juga mencintai Allah, Allah rindu, mereka juga rindu kepada Allah. Kok kemudian kamu tempuh jalan mereka, kamu ikuti cara mereka, ahbabtuhu, pasti aku mencintaihu kepada orang yang niru tadi. Jadi penting kita itu untuk cinta kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, biar juga akan dicintai Allah. Wa man adila anhum, dan barang siapa yang berpindah anhum kepada mereka, enggak mau ngikuti mereka, enggak mau ikut jalannya mereka, buat jalan sendiri. Kalau sudah seperti itu, maka aku akan memutuskan atau membendunya. Hati-hati kamu kena bendunya Allah, kena murkanya Allah. Ila ditanya, ya, ditanya, ya Rabbana wa ma alamatuhum, ditanya Siri Asyikti, ya. Kemudian maksudnya ditanya itu begini, diceritakan atau dikatakan, kemudian Siri Asyikti tanya kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wama, dan itu apa, alamatuhum, adapun ciri mereka. Aku ingin, ya Tuhan, apakah yang menjadi indikator atau tanda-tanda mereka itu? Kalau mereka itu adalah orang yang panjenengan cintai, panjenengan rindui, panjenengan sebut-sebut namanya, duh Gusti, apa yang menjadi ciri khas atau tanda mereka itu? Kala maka dawuh, ya, Siri Asyikti dawuh itu menceritakan, yura'una dzilal bin nahari, yura'una, mereka itu tandanya, yaitu orangnya itu, mereka adalah orang yang selalu memelihara atau memperhatikan ad-dilal, akan bayang-bayang bin nahari, di siang bolong. Selalu perhatikan di siang bolong itu, di siang, ya, di saat banyak orang ramai itu, mereka selalu memperhatikan, memelihara di siang itu. Rasa cintanya tetap kepada Allah, tidak goyah oleh gemerlapnya terangnya dunia. Kama yuroi, sebagaimana telah memelihara, perhatikan siapa, ar-ra'is syafiq, yaitu seorang pengembala yang mempunyai syafiq, itu mempunyai belas kasih sayang, wa namahu, kepada yaitu dombanya. Jadi mereka itu, orang-orang ini selalu memperhatikan, ya, di siang bolong ini mereka terus memperhatikan dan selalu muraqabah dengan Allah. Wa yahnuna, dan mereka juga merindukan ila ghurubi syamsi, untuk bisa sampai kepada waktu terbenamnya matahari.
Begitu siang itu dia memperhatikan bayang-bayang bin nahar itu terus diperhatikan. Kenapa? Karena mereka rindu pengen agar supaya cepat malam itu datang. Dia pengen merindukan itu, dijaga di siang harinya sambil merindukan kapan datangnya malam. Kama tahinu at-tayru, sebagaimana tahinu merindukan apa at-tayru, burung, ila arkania, untuk menuju sangkar-sangkarnya. Indal ghurubi, ketika waktu terbenam matahari. Seperti burung-burung kalau sudah sore mau malam itu, ya menjelang mau malam itu huruf itu kan mereka sibuk. Dapat makan enggak, mereka pasti pulang pengen keburu nyampe di sangkar-sangkar mereka. Tahinu at-tayru ila arkaniha, ila aukariha. Nah, apa maksudnya itu? Ini loh kepentingannya, keinginan besarnya. Fa idza jannahum, maka apabila junnuhum, fa idza junnahum, apabila telah masuk kepada mereka apa al-lailu, malam, ketika masuk malam, ketika sudah masuk malam, wahtalato, dan sudah berkecamuk apa al-dholamu, kegelapan, wa furishat, dan telah dihampar apa al-firashu, tempat tidur, wa nusibat, dan sudah dipasang apa al-usratu, yaitu ranjang-ranjang. Artinya mereka itu pengen suasana itu cepat berganti, merindukan itu. Tapi yang dirindukan bukan suasananya, tapi merindukan pengen asik masuk dengan kekasihnya, yaitu Allah. Ditunggu, diperhatikan siang itu, merindukan dia kapan ya malam ini, kapan malam, seperti apa namanya, kerinduan burung-burung yang pengen cepat pulang menuju sangkarnya di saat yaitu terbenamnya matahari. Begitu para kekasih-kekasih Allah itu, ya, kerinduannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jannahum, junnah, ya, ketika sudah masuk kepada mereka apa lailu, ya tadi. Jadi pengen wa furishat, sudah terhampar apa al firashu, ya, apa al farashu, ya, yaitu hamparan, wa nusibatil usratu, dan sudah dipasang apa al usratu. Artinya ketika sudah malam kan semua orang akan tidur kan, tidurnya sudah, spring bednya, kasurnya sudah siap, pasti semua orang keluarga itu sudah siap tidur. Lah di saat seperti itu wakhola, dan akan menyendiri siapa kullu habibin, setiap orang yang jatuh cinta, orang yang cinta itu bihabibihi, yaitu menyendiri dengan kekasihnya. Pasti itu. Jadi diinginkan biar hiruk pikuknya dunia ini biar cepat berlalu dan cepat datang yang namanya malam. Di saat malam itu kan sudah mulai gelap, orang kemudian mempersiapkan dirinya untuk tidur di atas ranjang mereka. Di saat itu wakhola, akan menyendiri kullu habibin, bagi setiap orang yang cinta, orang yang sedang jatuh cinta bihabibihi, ingin menyendiri dengan kekasihnya. Dalam hal ini adalah Allah. Nasobu, di mana orang-orang itu telah mendirikan, melaksanakan ilayah kepadaku apa akdamuhum. Nah, di mana para kekasih itu tadi akhirnya mendirikan, menegakkan ilayah kepadaku apa akdamuhum. Kaki-kaki mereka mulai dipersiapkan. Ya waftarashu, mereka hamparkan ila wujuhim, itu ke wajah-wajah mereka. Artinya pengen bersujud, pengen cepat bersujud dalam keadaan sepi, hening, seluruh orang tidur lelap dalam waktu atau dalam istirahat mereka, sementara orang-orang yang jatuh cinta kepada kekasihnya itu sedang asik masuk untuk menghamparkan wajah-wajah mereka. Wanajuni, di mana mereka bermunajat kepadaku bikalami, dengan ucapanku. Wanajuni, wanajauni, dan mereka saling bermunajat kepadaku bikalami,
dengan berucap kepadaku. Wa tamallaku, dan mereka tamalluk bergantung ilayya kepadaku bi'in ami dengan nikmat-nikmatku. Wa min sorehin, maka ada sebagian yang menjerit kerinduannya itu. Ada yang wabagin, ada yang nangis di atas ketika mereka bersujud itu. Ada yang menjerit rindu, ada yang nangis. Wa min muta'au uhin, ada yang mengeluh, wasyakin, dan mengadu. Wa min qaimin, ada sebagian yang berdiri, wa qaidin, ada yang duduk. Wa min rakiin, ada yang dalam keadaan rukuk, wasajidin, dan ada dalam keadaan sujud. Jadi macam-macam nih sesuai dengan kondisi mereka. Tidak, mungkin kalau memang orangnya itu tidak sehat kan bisa duduk, ya. Atau dengan cara ruku dan sujud mereka lakukan berbagai cara untuk bisa bermunajat dengan Allah. Ada yang dengan suara keras, ada yang dengan menangis, dan ada yang bentuk-bentuk ucapannya itu dalam bentuk mengeluh dan mengadu kepada Allah. Ada dengan cara berdiri, ada dengan cara duduk, ada yang ruku, ada yang sujud. Bi'aini, di hadapan, yaitu pandanganku. Ma yatahammaluna, itu mereka memikul beban berat min ajli, karena aku. Padahal ketika aku lihat itu mereka padahal hidupnya soror, harus memenuhi kehidupan yang kafah, yang menyeluruh dalam keluarganya dan umatnya loh. Tak lihat tuh mereka dengan memikul beban yang berat itu semua karena aku. Wa bisam'i ma yashkuna min hubbi, dan melalui pendengaranku. Ma yashkuna, aku mendengar apa yang mereka adukan min hubbi, karena cinta kepada aku. Jadi aku dengar bagaimana sayatan-sayatan pengaduan rindunya kepada aku, itu aku dengar karena cinta kepada aku. Nah, kalau sudah seperti ini, Allah kemudian merespon awwalu ma utihim, adapun pertama kalinya sesuatu utihim yang akan aku berikan kepada mereka, salasan, ada 3. Pertama yang aku berikan kepada mereka itu 3. Pertama, aktibu fi qulubihim, akan aku letakkan fi qulubihim, di hatinya mereka, berupa min nuri, aku letakkan nurku di hati mereka. Wa yakhbiruni, sehingga mereka bisa menceritakan, mengkabarkan ani tentang aku, karena hanya cahayalah yang bisa menjadi perantara untuk menceritakan itu. Kama akhbaro, sebagaimana akhbaro akan menceritakan ya Allah anhum, tentang mereka. Jadi pertama oleh Allah akan diberikan cahaya yang mampu mengantarkan ya kepada kesejatian. Wasania itu yang kedua, laukanatis samawatu, itu akan aku berikan ini. Andaikan ada apa samawatu, langit, wal ardu, dan bumi, wama fihinna, wama, dan sesuatu fihinna yang ada di dalam langit dan bumi, seisinya ini, min mawazinihim, dari timbangan-timbangan mereka, lastaklal tuha, maka aku anggap masih sedikit timbangan itu lahum, bagi mereka. Artinya begini, andaikan langit dan bumi dan seisinya itu ditimbang untuk mereka, maka sesungguhnya masih aku menghitung sedikit yang aku berikan kepada mereka itu, kurang dari cinta yang luar biasa itu loh. Aku bukan Allah enggak mampu, terlalu sedikit masih. Bumi dan alam seisinya itu sebagai pahala atau sebagai reward kepada kekasih-kekasih itu masih sedikit, terbilang sedikit itu andaikan ditimbang.
Ini yang luar biasa ya. Wasali satu, adapun yang ketiga yang akan diberikan kepada Allah pertama kali bagi orang-orang yang dalam kerinduan dan kecintaan kepada Allah, akbalu, aku akan terima, akan aku sambut alaihim, kepada mereka, biwajhi, dengan hadapanku, dengan wajahku. Ataro, tidakkah kamu melihat? Man, siapa akbal itu yang telah aku terima, alaihi, atas man, biwajhi, dengan wajahku. Ya lamu, mengetahui siapa ahadun, seseorang, ma, akan sesuatu, uridu, yang akan aku, uridu, yang aku kehendaki, an utiyahu, yang akan aku berikan kepada man. Yang ketiga, bahwa aku akan menyambut mereka dengan sambutanku sendiri. Coba bayangkan, apakah kamu, ataro, bagaimana pendapatku, orang yang aku sambut dengan wajhi, dan kemudian mengetahui ya seseorang apa yang aku kehendaki dari pemberian itu. Ya alamu, akan tahu siapa ahadun, seseorang, ma'urida an utiyahu. Bayangkan satu orang per orang itu, ahadun, akan mengetahui apa yang aku akan berikan kepada mereka. Betapa bahagia loh seorang hamba di hadapan Tuhannya, diberikan sesuatu, diperlihatkan semua orang itu. Coba bayangkan, hebat kan? Qala dawa siapa Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, yaitu Ibrahim bin Adham, ya, wa ya bani asyauqu yauman wa qultu ya rabbi in a'taita ahadan minal muhibbina ma tusakkinu bihi qulubahum qabla liqa'ika fa'tini dzalika faqad adurrani alqalbu faraitu fin naumi ka'annahu auqafani baina yadayhi wa qala dawuh, berkata Ibrahim bin Adham, wa ya bani syauqu, wa ya bani, telah sirnani kepadaku apa syauqu, kerinduanku. Ya, jadi sudah menyatulah kerinduan. Yauman, pada suatu hari. Fakultu, kemudian aku minta, ya Rabbi, wahai Tuhanku, in a'taita, jika panjenengan memberikan ahadan kepada seseorang minal muhibbina, dari kekasih-kekasih ini, ma, sesuatu, tusakinu, yang menjadikan tenang, biakan ma, qulubahum, kepada hati mereka, qabla liqa'ika, sebelum bertemu kepada aku. Fa'tini, maka berikanlah aku dzalika, akan hal itu. Faqad adzurroni, sungguh telah menjadikan repot, sulit bagiku apa alqolku, yaitu kerongkongan ini. Artinya begini, jadi Ibrahim bin Adham ini telah mengalami kerinduan yang sangat dahsyat suatu ketika. Kemudian saking rindunya kan hanya akan hilang kerinduan itu kalau ketemu dengan kekasihnya. Maka kemudian beliau itu bertanya, ya Tuhan, jika panjenengan memberikan sesuatu, memberikan kepada seseorang dari kekasih sampean, sesuatu yang menjadikan hati mereka itu senang, tenang, sebelum bertemu kepada engkau, sebelum bertemu, sebelum meninggal ke orang itu, ya, bisa menjadikan tenang. Ada orang rindu sebelum ketemu panjenengan, kelak di akhirat kok sudah merasakan ketenangan. Sebelum ketemu sampean ku sudah tenang, itu saya kalau ada orang seperti itu, maka aku berilah hal yang sama seperti orang itu. Fa'tini dzalika. Maka kemudian ucapan seperti itu kan sungguhnya ucapan yang agak iskal kan. Maka kemudian faro itu, kemudian aku mimpi, katanya si Ibrahim bin Adham, bin naumi, di dalam tidur, ka'anna, usahakan Allah auqafani, menghentikan, ya Allah nih kepadaku, baina yadaihi, ada di hadapan Allah. Ketika seperti itu, doaku, omonganku seperti itu, maka aku di malam hari mimpi aku dihentikan oleh Allah di hadapannya. Wa
Faqala dan dawuh Allah, ya Ibrahim bin Adham, ama istahyaita minni, apakah kamu enggak malu kepada aku? Ya, apakah gak malu minni kepadaku, antas alani, di mana kamu meminta aku, di mana kamu meminta aku an utika, untuk memberikanmu ma sesuatu yusakinu, yang akan menjadikan tenang apa qalbuka, hatimu, qabla liqa'i, sebelum temu aku. Apa ndak malu kamu loh meminta agar supaya aku memberikan kamu sesuatu yang menjadikan tenang kepadamu, padahal kamu belum ketemu aku. Wal yusakin, apakah bisa tenang siapa al-mustaku, orang yang banget rindunya, qabla liqa'i habibi, sebelum ketemu kekasihnya. Jadi ini ditanya oleh Allah dalam mimpi. Masa iya sih orang yang rindu hatinya itu ya bisa tenang sebelum ketemu kekasihnya? Apa kamu tidak malu kamu meminta sesuatu yang di mana sesuatu itu akan bisa menenangkanmu sebelum ketemu aku? Aku gak malu kamu minta itu. Dan apakah ada sesuatu yang membuat tenang bagi orang-orang yang rindu sebelum ketemu kekasihnya? Masa ada itu? Fakultu, maka kemudian aku jawab, ya Robbi, wahai Tuhan, hatta panjenengan ngancam tuwanten kula. Walam adri ma'akulu, ya Robbi hatta, ya Robbi ngancam panjenengan. Walam adri ma'akulu, saya tidak tahu apa yang aku ucapkan itu dulu. Aku mungkin salah mengucapkan seperti itu dulu. Baghfirli, ampunilah olehmu li kepadaku, wa alimni, dan ajari aku ma sesuatu aku yang aku bisa katakan, aku bisa bagaimana cara doa yang benar. Maka katanya Allah, faqala dawuh, qul, ucapkan, hei Ibrahim bin Adham, berdoa hei Ibrahim bin Adham, Allahumma, ya Allah, ridhini, ya, biarkan, berikan ridho kepada aku, berikan aku senang, biqodoi, akan kodokmu, keputusanmu, wasobirli, dan berikan kesabaran kepadaku, ala balaika, untuk menerima ujianmu, wa uzi'ni, dan berikan aku syukron nikmatika, yaitu mensyukuri akan nikmatmu. Ini begitu kemudian ditegur dalam mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, dan sebagian mereka, ada orang yang dibuat bisa menuju ke makom tertinggi, makom hakiki atau makom ma'rifah itu melalui apa? Siapa itu? Man, orang tulabu, yang dikuasai alaihi atas man apa as-sakinatu, ketenangan, fil qalbi, di dalam hatinya. Ada orang yang menjadikan dia sampai kepada ma'rifah itu gara-gara didominasi ketenangan di dalam hatinya. Ya annal ilma, karena sesungguhnya pengetahuan, wal yakina, dan keyakinan itu yujibani, akan menuntut, ya, akan mewajibkan, ya, as-sukuna, akan ketenangan. Pengetahuan dan keyakinan itu akan melahirkan, yaitu ketenangan, wattuma'ninata, dan ketumakninahan. Paman, maka barang siapa izdadat, yang semakin bertambah apa ma'rifatuhu, ma'rifahnya man, izdadat, maka semakin bertambah apa sakinatuhu, ketenangannya man. Qala dawuh siapa Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul, ala, ingatlah, bidzikrillahi, hanya dengan zikir kepada Allah, tatmainnu, akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, tenang, tentram apa al-qulubu, yaitu hati nurani ini. Artinya bahwa ada orang yang dibuat oleh Allah, ya, bisa sampai ke makom ma'rifah, makom hakikoh, yaitu melalui ketenangan yang ada di dalam hati. Melalui apa itu? Yaitu dengan mengistiqomahkan, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum, dan sebagian di antara mereka,
para ulama-ulama ma'rifah itu bisa sampai kepada Allah itu melalui siapa itu? Man, orang yulabu yang diberikan dominan, ya, diberikan yaitu sesuatu yang unggul, alaihi atas man apa ad-dahsyu, kedahsyatan, wal hayratu atau wal hiratu yaitu kebingungan. Ada orang yang oleh Allah di jalan spiritualnya itu dibuat bingung oleh Allah, dan itulah bisa menjadi wasilah untuk bisa ke makom ma'rifah. Qala dawu syaba ba'dum, sebagian para ahli ma'rifah, a'rafun nasi billahi asyadduhum tahayyuran fihi. A'rafun nasi, adapun orang yang paling kenal kepada Allah. A'rafun nasi, adapun orang yang paling kenal billahi kepada Allah, itu asyadduhum, orang yang paling sangat diantara mereka apanya? Tahayyuran, bingungnya, fihi kepada Allah. Jadi ada orang yang bisa diantarkan sampai ke makom ma'rifah hakiko itu melalui kebingungan, kerinduan, sampai bingung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam hafil hadis, di dalam hadis telah disebutkan begini, kalau pengen kita menjadi orang yang bingung hanya kepada Allah, Allahumma zidni fika tahayyuran. Allahumma ya Allah, zidni, tambahilah aku, fika kepada dirimu, tahayyuran itu bingung terus, berikan ketambahan selalu ya Allah pada hatiku ini untuk selalu bingung kepada Engkau. Ya, ini ada orang yang diantarkan, ini namanya beraneka ragam cara Allah mengantarkan agar bisa ke makom halini hayatihim, yaitu puncak, yaitu kema'rifahan atau puncak hakikoh. Wa minhum, dan sebagian mereka, man, adapun orang yughlabu yang diberikan dominan, menonjol alaihi atas man apa at-tawadhu, yaitu ketawaduan, wal khudu, dan khudu, wadzullu, dan merendahkan diri, wal ingkisaru, dan nelongso. Ada diantara terusannya adalah ada orang yang menjadikan kendaraan tawadhu, khudu, zulun, wal ingkisar, nelongso, itu bisa diantarkan sampai kepada makom ma'rifah. Qala dawuh siapa Al-Junaid, Syekh Junaid, al-arifu, adapun orang ma'rifah itu kal ardi, seperti yaitu tanah, ya to'a yang memijak, ha kepada bumi, siapa al-birru, orang yang baik, wal fajiru, dan orang yang jahat. Wakas sahabi, dan ibaratnya seperti sahab, mendung, ya, mendung, ya dillu, yang menjadikan, ya menjadikan naung apa al-ahmaru, megamira, wal abyadu, dan putih. Wakal matori, dan ibaratnya seperti hujan, yuski, yang akan menyiram al-masya kepada orang yang berjalan, warrosya, dan orang yang tetap. Katanya saya Junaid, orang ma'rifah itu bagikan tanah, ya, bagikan tanah, di mana mau diinjak oleh orang baik, mau diinjak oleh orang jahat, silakan. Ya, jadi orang ma'rifah seperti itu. Dia beda-bedakan semua adalah makhluk Allah. Wa minhum, dan sebagian mereka, orang-orang yang ya diantarkan untuk menuju ma'rifah kepada Allah itu, man, adapun orang tatasiu yang menjadikan luas apa ma'rifatuhu, kenalnya kepada Allah, wa yahudu, dan bisa yaitu menyelam biharat tauhidi, akan lautan ketauhidan, fala yukadiruhu, tidak ada yang bisa ya mengotori, ya membuat keruh kepada man apa syai'un, sesuatu, wala yusallitu, dan tidak akan pernah ada yang bisa menguasai, mengendalikan alaihi atas man apa syai'un, sesuatu. Jadi ada sebagian orang yang bisa sampai kepada ma'rifah itu, memang orang itu
dibuat luas kenalnya kepada Allah, dan orang itu bisa menyelami lautan tauhid. Dimana kalau orang sudah semakin luas kenalnya kepada Allah, ya sudah bisa mengarungi, menyelam, yaitu lautan tauhid, maka tidak ada satupun yukadiru yang bisa mengeruhkan kepada man apa syai'un sesuatu. Hatinya tidak akan pernah keruh, tidak akan pernah terpengaruh ya oleh sesuatu apapun. Tidak akan bisa ada yang bisa mengotori, dan tidak ada yang bisa mengendalikan, tidak dikendalikan oleh sesuatu apapun. Dunia tidak akan pernah bisa mengendalikan, pangkat jabatan tidak akan pernah bisa mengendalikan, mengatur, mengintervensi terhadap ketauhidan dia. Bal yahudu, bahkan yahudu yaitu telah mengambil ya an-nasiba akan bagian yang manfaat min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Bahkan orang-orang yang sudah di level seperti ini, yang sudah luas kemakrifahannya, dia ada di dalam lautan, menyelam di dalam lautan ketauhidan, di mana tidak lagi ada sesuatu apapun yang bisa mengeruhkan kepada hatinya, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menguasai hatinya. Bahkan dia sudah mulai bisa mengambil bagian dari segala sesuatu yang ada. Dunia ini justru harus takluk kepada dia, bukan dia takluk kepada dunia. Dunia dikendalikan, dunia ada di genggamannya, diatur oleh dia. Wala yahudu, dan tidak menjadikan min nasibi, dari bagiannya orang itu syai'un sesuatu. Sementara sesuatu itu tidak sesuatu itu tidak mampu sesuatu itu tidak akan mampu mengambil atau mengintervensi terhadap dirinya itu. Yaknisu, di mana dia hidup dalam keadaan tenang, damai, bikulli syai'in, dengan sesuatu. Yaknisu, menjadikan tenang, bikulli syai'in, terhadap sesuatu. Wala yastauhishu, dan tiada akan pernah liar min syai'in, dari atau terhadap sesuatu. Dia tenang mensikapi. Ketika ada sesuatu dia tidak lepas, tidak liar, dia tetap istiqomah, kuat tauhidnya. Ya. Qala Abu Turab, dawuh siapa Abu Turab, Syekh Abu Turab, al-arifu, ada orang yang ma'rifah itu yasfu, bersih, bi dengannya apa kadru kulli syai'in, yaitu keruhnya segala sesuatu. Wala yukatiru, dan tidak akan mengeruhkan kepada orang makrifah apa syai'un, sesuatu. Orang makrifah itu adalah orang yang mampu membersihkan terhadap seluruh kotoran, dan kotoran itu tidak mempengaruhi kepada dia. Ya. Dia mampu mensucikan, mengarahkan kepada dunia, sementara dunia tidak akan pernah bisa mengeruhkan, memalingkan hatinya untuk selalu tetap cinta kepada Allah. Waqala dawuh siapa Abu Sulaiman Ad-Darani, dawuh Syekh Sulaiman Ad-Darani, innallaha, sunnya Allah itu yaftahu, selalu membuka lil arifi, kepada orang yang ma'rifah, ala firasyihi, di atas hamparannya Allah, ma la yaftahu, yang tiada membuka lahu baginya, wa huwa, adapun orang itu qaimun, sedang keadaan berdiri, yusolli, halis sholat. Wa qala, dan dawuh siapa ba'dum, sebagian ahli ma'rifah, al arifu, adapun orang ma'rifah, man, yaitu orang anisa, yang tenang, bizikrillahi, ketika ingat kepada Allah, hatta istauhasya, sampai liar, tidak kenal min kholqi, dari makhluknya Allah, saking antengnya oleh zikir dengan Allah, lupa kepada yang lain. Waftaqara, dan hanya butuh ilallahi, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa agnahu, maka menjadikan cukup ya Allahu, bagi orang yang arif, an kholqihi, tidak butuh kepada makhluknya Allah. Itulah orang ma'rifah. Wadalla, dan merendahkan siapa
orang ma'rifah ilallahi kepada Allah. Wa azzahu, tapi kemudian memuliakan hu kepada si arif siapa Allah Ta'ala. Fi apa? Zaburi, sebagaimana ada di dalam Zaburi. Oh, fi khalqihi wa azzahu, maka kemudian memuliakan hu kepada si arif siapa Allah fi khalqihi, yaitu di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Zaburi, dan di dalam kitab Zabur Daud alaihissalam yang menjadi kitabnya Nabi Daud alaihissalam mengatakan, ya Daud, di dalam kitab Zabur Nabi Daud pernah diseru, ya Daud, Daud, balik sampaikan ahla ridhoi, kepada orang-orang yang selalu ridho kepadaku. Ini atau ani, sesungguhnya aku itu habibun, mencintai, liman, kepada orang ahabbani, yang mencintai siapa manni, kepadaku. Bilang hai Daud kepada orang-orang yang selalu yaitu ridho kepadaku, aku ini cinta kepada orang cinta kepadaku. Wajalisun, katanya Allah, dan aku ini adalah akan duduk bermajlis, liman jalasani, bagi orang yang bermajlis dengan aku. Wa anisun, dan aku akan menjadi tenang, liman, bagi orang anisa, yang tenang bidzikri, ketika menyebut namaku. Wa sahibu, dan aku akan menjadi sahib, teman, liman, bagi orang sahabani, yang selalu menyertai aku. Ini katanya Allah di dalam kitab Zabur. Wa mukhtarun, dan akan selalu dipilih, liman, bagi orang ikhtaroni, yang akan selalu memilih aku. Wa mutiun, dan aku adalah orang yang sangat taat, katanya Allah ini, liman, bagi orang atau ali, yang taat kepada aku. Bi izzati, maka dengan kemuliaanku,